Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikon Pramdika, NIM 21113962, kelas 21 Informatika 2. Di sini saya akan membahas tentang evolusi komputer dari zaman dulu sampai sekarang. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, komputer generasi 1. Komputer ini berawal dari tahun 1940 sampai 1959. ENIAC atau disebut Electronic Numerical Integrator and Calculator atau ENIAC merupakan generasi pertama komputer digital elektronik yang digunakan untuk kebutuhan umum. ENIAC dirancang pada tahun 1942 dan mulai dibuat pada tahun 1943 oleh Dr. John W. Moseley dan John Proper Acker di Moore School of Electrical Engineering atau University of Pennsylvania dan baru selesai pada tahun 1946. ENIAC berukuran sangat besar untuk penempatannya, membutuhkan ruang 500 meter persegi. ENIAC menggunakan 18.000 tabung hampa udara, 75.000 relay dan saklar, 10.000 kapasitor dan 70.000 resistor. Ketika dioperasikan, ENIAC membutuhkan daya listrik sebesar 140 kW dengan berat lebih dari 30 ton dan menempati ruang 167 meter persegi. Mesin von Neumann. Mesin ini dikembangkan oleh seorang ahli matematika yaitu John von Neumann yang juga merupakan konsultan proyek ENIAC. Mesin ini dikembangkan mulai tahun 1945 yang memberikan gagasan sebagai Stored Program Concept, yaitu sebuah konsep untuk mempermudah proses program agar dapat dipresentasikan dalam bentuk yang cocok untuk penyimpanan dalam memori untuk semua data. Lalu komputer generasi kedua atau pada tahun 1959 sampai 1964, sekitar 9 tahun. Komputer generasi kedua memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan diode untuk menggantikan tabung vakum. Yang kedua, sudah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Lalu, kapasitas memori utama dikembangkan dari magnetic core storage, menggunakan simpanan luar berupa magnetic tape dan magnetic disk. Kemampuan melakukan proses real time dan real sharing. Ukuran fisiknya sudah lebih kecil dibanding dengan generasi pertama. Proses operasi sudah lebih cepat, yaitu jutaan operasi per detik. Kebutuhan daya listrik lebih cepat. Orientasi program tidak hanya tertuju pada aplikasi bisnis, tetapi juga aplikasi teknik. UNIVAC 3. Dibanding dengan tabung, teknologi transistor jauh lebih efisien sebagai switch dan dapat diperkecil ke skala mikroskopik. Pada tahun 2001, peneliti Intel telah memperkenalkan silikon paling kecil dan paling cepat di dunia dengan ukuran 20 nanometer atau sebanding dengan supermiliar meter yang akan digunakan pada prosesor dengan kecepatan 20 Hz atau GHz. Lalu kita lanjut ke komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1970. Ribuan transistor akhirnya berhasil digabungkan dalam satu bentuk yang sangat kecil, secuil silicium yang mempunyai ukuran beberapa milimeter berhasil diciptakan. Dan inilah yang disebut sebagai integrated circuit atau IC chip yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga juga memiliki ciri-ciri.
Yang pertama, karena menggunakan IC, maka kinerja komputer memiliki lebih cepat dan tepat. Kecepatannya hampir 10.000 kali lebih cepat dari komputer generasi pertama. Peningkatan dari sisi software, kapasitas memori lebih besar dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter atau sebelumnya hanya puluhan ribu. Menggunakan media penyimpanan luar disk magnetik, eksternal disk yang sifat pengaksesan datanya secara acak atau random access dengan kapasitas besar atau jutaan karakter. Penggunaan listrik lebih hemat, kemampuan melakukan multiprocessing dan multitasking, telah menggunakan terminal visual display dan dapat mengeluarkan suara. Harganya semakin murah, kemampuan melakukan komunikasi dengan komputer lain. Lalu ke komputer generasi keempat. Sebagai catatan bahwa pada komputer-komputer generasi keempat ini, tidak satupun yang PC compatible atau Macintosh compatible. Pada generasi ini belum ditentukan standar sebuah komputer terutama personal komputer atau PC. Jadi ya kurang lebih sama lah sama sebelumnya. Lalu lanjut ke komputer generasi kelima, yaitu pada tahun 1980-an sampai sekarang. Pada generasi kelima ini telah dilakukan pengembangan dengan apa yang dinamakan Josephson Johnstone, teknologi yang akan menggantikan chip yang mempunyai kemampuan memproses triliunan operasi per detik, sementara teknologi chip hanya mampu memproses miliaran operasi per detik. Komputer pada generasi ini akan dapat menerjemahkan bahasa manusia. Manusia dapat langsung bercakap-cakap dengan komputer serta adanya penghematan energi komputer. Lalu yang terakhir kita masuk ke komputer generasi ke-6 sampai masa depan. Dari sisi teknologi, beberapa ilmuwan komputer meyakini suatu saat tercipta apa yang disebut dengan biochip yang dibuat dari bahan protein sintetis. Robot yang dibuat dengan bahan ini kelak akan menjadi manusia tiruan, sedangkan teknologi yang sedang dalam tahap penelitian sekarang ini yaitu mikrooptik serta input-output audio yang mungkin digunakan oleh komputer yang akan datang. Ahli-ahli sains komputer sekarang juga sedang mencoba merancang komputer yang tidak memerlukan penulisan dan pembuatan program oleh pengguna. Komputer tanpa program atau programless komputer ini mungkin membentuk ciri utama generasi komputer yang akan datang. Jadi ya komputer semakin semakin lama akan lebih canggih. Mungkin itu saja yang kita sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.